Selamat malam dan salam sejahtera kawan-kawan semua ya. Insya Allah kita akan melakukan ya ngobrol ya. Artinya di sini kita sharing ya eh, hal-hal terkait hukum ya. Dan mungkin nanti akan saya tambahkan terkait eh, OSC gitu ya. Nah, kawan-kawan, sebelumnya izin menyapa ya. Mungkin ini dari berbagai em, background ya, institusi ya, dan semua punya target yang sama ya. Yaitu targetnya adalah lulus ya, baik pendidikan vokasi maupun pendidikan eh, profesi ya. Nah, oke kawan-kawan, mungkin langsung saja di sini saya izin share screen ya. Oke, sudah muncul ya di layar. Nah, oke, ini yang akan kita bahas dalam ya kurang lebih 45 menit ke depan ya, dan nanti akan kita adakan diskusi yang nanti akan dipimpin oleh Mbak Dila atau Safira ya selaku moderator. Baik kawan-kawan, sebelumnya mungkin sudah beberapa kali melakukan tryout ya. Nah, ya sudah sering melakukan tryout. Nah, itu menjadi gambaran bagaimana eh, bentuk ujian UKOM itu ya, CBT ya, computer based test ya. Nah, eh, mungkin kita perlu mengenal dulu dasar penyelenggaraannya ya. Di dasar penyelenggaraan UKOM itu sendiri tuh apa sih? Kenapa kita harus mengikuti UKOM gitu. Nah, UKOM ini sebenarnya mengacu pada UKOMNAS kalau untuk D3 ya, dan juga mungkin D4 serta nurse ya. Mereka sudah nasional, jadi dilaksanakan serentak. Kalau profesi fisioterapi mungkin masih bisa melaksanakan secara mandiri ya, karena kelulusannya itu berbeda-beda ya. Tapi kalau Ukomnas yang seperti contoh dilakukan pada program D3 itu dilakukan secara nasional, serentak, terpusat ya, panitia dari pusat, dan em, tiap-tiap daerah memiliki TUK atau tempat uji kompetensi ya, yang tentunya yang layak untuk mengadakan ya. Nah, itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 ya, tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pasal 21 ya, bahwa tenaga kesehatan itu dia harus teruji kompetensinya. Gitu. Ya. Nah, kemudian Permenkes Nomor 18 tahun 2017 serta kompetensi dan STR. Nah, kompetensi ini, ya, kompetensi seorang fisioterapis itu kan dibuktikan dengan adanya STR, surat tanda registrasi, yang nanti akan teman-teman urus menjadi surat izin praktik, ya, praktik fisioterapi. Nah, untuk menunjukkan skill atau kompetensi, tentunya harus ada surat yang menyatakan Anda itu kompeten. Nah, untuk mendapatkan surat itu ya yang kita sebut dengan STR itu, nanti Anda harus melakukan serangkaian uji. Ya, seperti halnya kalau kita berkendara ya, baik motor atau mobil, kita punya SIM, surat izin mengemudi ya. Nah, itu yang menunjukkan skill kita berkendara ya. Sedangkan kalau kita punya apa BPKB ya itu adalah menunjukkan kita punya kendaraan gitu. Nah, sama halnya dengan STR dan juga ijazah. Ijazah itu kan menunjukkan bahwa kita pernah menempuh pendidikan formal. Sedangkan yang menunjukkan kita punya kompetensi itu adalah STR. Ya. Nah, skill kita itu dibuktikan dengan adanya STR. Maka kalau teman-teman yang dari S1 murni ya, S1 murni tidak ada
STR ya kalau di fisioterapi ya. Karena untuk mendapatkan STR diperoleh dari jenjang vokasi atau profesi. Jadi gambarannya seperti itu ya. Teman-teman punya ijazah nih. Ijazah itu yang menunjukkan Anda sudah menempuh pendidikan formal ya. Sedangkan skillnya itu didapat dari adanya STR itu. Nah, ini ya Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan ya itu menjelaskan bahwa mahasiswa yang di bidang kesehatan ya itu harus mengikuti uji kompetensi untuk menunjukkan skillnya ya tentunya di jalur vokasi dan profesi. Kalau sarjana tidak ada ya. Nah, ujian kompetensi ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi, tentunya bekerja sama dengan organisasi profesi dan lembaga yang lain. Lalu, ujian kompetensi ini ditunjukkan ya untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja. Jadi kita punya uh, standar kompetensi kerja yang tentunya diputuskan oleh Kemenaker. Jadi seorang fisioterapis itu harus apa, harus bisa apa. Nah, itu ada di SKKNI ya. Kemudian mahasiswa pendidikan profesi maupun vokasi ya yang lulus nanti akan mendapat STR. Ya. Nah, sebelum STR itu jadi nanti ada Serkom atau sertifikat kompetensi. Ini yang menunjukkan Anda tuh sudah melakukan uji kompetensi, sudah lulus ya, namun STR-nya sedang dalam pengurusan. Nah, itu ada Serkom, sertifikat kompetensi. Dan itu berlaku selama STR Anda belum jadi. Jadi Anda sudah ujian, sudah lulus. Tapi STR-nya belum terbit nih, belum jadi ya. Nah, pakai Serkom untuk mendaftar pekerjaan atau sebagai syarat untuk pengajuan STR juga Serkom itu ya. Jadi ibaratnya kalau kita kuliah S1 ya, itu setelah sidang skripsi kita ada SKL ya kan. Sebelum wisuda kan kita belum dapat ijazah nih sebelum wisuda. Nah, kita sementara pakai SKL. Itu kan sudah sah menunjukkan kita sudah lulus gitu. Ya. Kemudian nah, ini harmonisasi sistem pendidikan dan pelayanan. Jadi, kenapa sih kita sudah kuliah tinggi-tinggi harus harus ujian lagi gitu. Sudah kuliah cukup lama ya, di tiap semester kita ada UAS, UTS, ya nanti ada ujian akhir juga ya. Dan di praktik profesi atau vokasi kita ada ujian stase di tiap-tiap bulan ya, tiap periode, tiap stase ya. Nah, kenapa harus ada ujian lagi di akhir? Nah, sebenarnya begini kawan-kawan. Tujuan pendidikan profesi fisioterapi di Indonesia adalah membuat suasana yang harmonis antara uh, skill ya dan knowledge ya atau mungkin di jenjang institusi dan praktisi. Nah, kita coba menjembatani itu gitu loh. Seringkali kita terbentur pada hal-hal yang mohon maaf ya, eh teori di kampus salah gitu ya. Di lahan ini loh kayak gini yang benar. Atau mungkin dibalik, di lahan salah, yang di kampus seperti ini loh update-nya gitu. Nah, sebenarnya kita nggak bisa mengklaim pihak mana yang lebih benar ya. Sebenarnya semuanya benar gitu loh. Karena kalau kita merujuk pada evidence based practice EBP, EBP itu tidak berupa jurnal ya. EBP itu kan terbentuk dari tiga hal. Hasil penelitian yang dipublikasikan, pengalaman praktis, dan hasil implementasi pada pasien. Itu yang akan menjadi evidence based practice. Nah, ketika ada perbedaan antara hal terkait teori dan juga terkait praktiknya, ya sebenarnya perbedaannya itu ada pada mana yang lebih update dan bisa diimplementasikan pada pasien. Gitu. Dan kita perlu ingat bahwa pasien fisioterapis itu unik, ya. Bisa saja dua pasien stroke atau dua pasien keluhan nyeri pinggang, ya, tapi treatment yang diberikan berbeda karena kondisinya berbeda, aktivitasnya berbeda. Ya. Nah, jadi kawan-kawan,
sebenarnya antara teori dan praktik, ya kalau kita lihat pada sistem harmonisasi itu harusnya berjalan berdampingan. Teori yang baik adalah teori yang bisa dipraktikkan, gitu. Sedangkan praktik yang baik, praktik ya yang didasarkan pada teori, bukan yang katanya gitu ya, bukan yang katanya gitu. Tapi ada teori yang mendukung itu dan bisa dibuktikan gitu. Ya, jadi praktik yang baik dia punya dasar teorinya, dan teori yang baik ya dia bisa diaplikasikan, bisa dipraktikkan, gitu. Jadi harusnya di sini ya antara teori dan praktik, ya antara pendidikan di institusi dan eh, praktik lapangan ya dalam pelayanan, ya harusnya berjalan berdampingan, ya di mana di pendidikan itu menghasilkan uh, output mahasiswa yang memiliki banyak modalitas, ya dia punya banyak modalitas, punya banyak pemeriksaan yang bisa dia lakukan ya. Nah, ketika di lahan, ya dia akan memilah, mengeliminasi. Jadi teman-teman itu kan sebenarnya dalam melakukan treatment pada pasien dari mulai pemeriksaan ya sampai dengan treatment itu kan kita kan memilah. Kita ketemu pasien, ya kita lakukan pemeriksaan sesuai dengan kondisinya, kita mengeliminasi kemungkinan-kemungkinannya. Dan kita punya banyak treatment, kita memilah mana nih yang cocok sesuai dengan kondisinya. Bukan semua diaplikasikan, gitu. Ya. Jadi harusnya antara teori dan praktik itu harmonis, berdampingan. Nah, alur pelaksanaan UKOM ya. Nah, UKOM ini merupakan syarat ya untuk mendapatkan uh, sertifikat kompetensi ya, atau Serkom, dan nanti akan diurus untuk menerbitkan STR ya. Dan STR ini nanti yang akan teman-teman gunakan untuk bekerja dalam ranah pelayanan ya. S1 tidak memiliki STR, maka S1 tidak bisa melakukan pelayanan ya. Nah, persiapan-persiapan yang tentunya kawan-kawan perlu lakukan ya. Nah, ini yang mungkin sudah dimulai ya dari sejak sekarang ya. Nah, pastikan teman-teman sudah menempuh seluruh kegiatan praktik ya. Mungkin ada stase neuro, kardio, integumen, pediatrik, geriatrik, macam-macam ya. Nah, sudah ditempuh itu dan sudah melewati semua stase dengan paripurna, lulus, tidak mengulang. Kemudian terdaftar ya pada tempat uji. Kemudian kalau kondisi pandemi kemarin ya tentunya ada masker, harus cek uh, swab dan macam-macam ya. Kalau sekarang mungkin sudah tidak diperlukan lagi ya. KTP ya, kartu tanda pengenal ya, ID, dan juga kartu ujian. Nah, lalu yang sedang teman-teman lakukan sekarang yaitu tryout. Nah, ya. Jadi kita melakukan tryout itu ya intinya kita pengen sering-sering terpapar ya dengan bentuk soal yang diujikan. Tentunya untuk level ujian di Hukum D3, Hukum D4, dan Hukum Profesi tentunya memiliki tingkat yang berbeda. Ya, tidak bisa disamakan. Ya, jadi teman-teman melakukan tryout, serangkaian tryout itu kan untuk memahami dan juga melatih. Melatih apa? Ya tentunya selain penguasaan keilmuan, ya juga manajemen waktu. Ya, kita punya misalnya 100 soal, kita diberikan waktu 120 menit. Yang tentunya kita harus bisa memanajemen itu. Ya, idealnya satu soal itu 1 menit. Idealnya satu soal 1 menit. Jadi kita akan dilatih untuk memanajemen waktu. Nah, di sini kita latihan dalam tryout ini. Ya, selain itu bukan soal kemampuan berpikir ya, tapi juga dalam hukum CBT itu trik dalam mengerjakan. Nah, mungkin dari beberapa tutor yang lain ya atau pemateri yang lain,
sering menyampaikan berbagi pengalaman ya, trik dalam mengerjakan. Ada beberapa yang mungkin tipikalnya membaca soalnya dulu sampai habis ya, kemudian nanti baru sorry, ada yang membaca kasusnya dulu ya, kasus dulu sampai habis, kemudian melihat soalnya apa, lalu memilih jawaban. Ada juga yang sifatnya itu dia melihat soalnya dulu ya, melihat soalnya, soal baru melihat kasusnya, lihat kasusnya lalu baru milih jawaban. Jadi ya macam-macam ya, beda-beda antar orang, biasanya punya trik masing-masing. Nah, kalau saya pribadi ya lebih menyarankan kalian baca pertanyaannya dulu. Pertanyaannya apa sih? Baru lihat kasusnya. Karena biasanya kalau kita lihat kasus dulu lalu kita baca pertanyaan, kita udah lupa kasusnya apa, balik lagi ke atas. Maka kalau saya pribadi menyarankan baca kasus pertanyaannya dulu, apa yang ditanyakan? Kekuatan otot pada pasien di atas. Oke, lihat, baca. Nah, pasiennya langsung ketemu kekuatan ototnya berapa ya, gambarannya misalnya dia bisa mengangkat lengan ya, tapi belum bisa membawa beban. Nah, berarti kan kita udah dapat gambaran tuh, oh nilai 3. Oke, langsung pilih 3. Dah, bawahnya gak usah dibaca. Nah, jadi lebih mempersingkat waktu. Tuh. Karena nanti masih ada soal-soal yang lain. Dan kalau memang kita ragu-ragu ya, di sistem CBT Ukom itu biasa nanti kita bisa tinggalkan dulu, lanjut ke soal yang lain. Dan ketika nanti udah selesai, ya kita tinggal balik lagi ke soal yang sebelumnya, yang tadi kita masih ragu-ragu atau kita belum jawab itu. Ya. Nah, jadi yang diperlukan adalah pembiasaan. Maka kami pun di apa institusi itu, dosen-dosen Anda itu seringkali membiasakan ujian UTS, UAS itu kita buat soal dalam bentuk vignet, kasus ya, analitik ya, untuk membiasakan ini loh gambarannya hukum itu soalnya seperti ini gitu ya. Nah, soal hukum itu dia berbentuk vignet ya, ada narasi, kemudian ada pertanyaannya ya terkait narasi yang diceritakan di atas itu, kemudian ada pilihan jawaban. Idealnya teman-teman mengerjakan satu soal itu ya 1 menit idealnya ya. Kemudian em, teknis kalian bisa langsung menjawab, bisa juga memberikan opsi ya, mungkin ragu-ragu tinggalkan aja dulu ya. Tuh. Nanti kalau masih ada waktu ya silakan balik lagi. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Contoh soal. Nah, ini kita ambil contoh begini ya. Nah, teman-teman bisa dibaca ya di layar, seorang pasien laki-laki berumur 63 tahun dengan kondisi pasca dilakukan AMP ya, artroplasti. Ini dia monopolar ya pada pinggul ya. Nah, Nah, kalau soalnya seperti ini ya, kalau teman-teman nanti baca kasusnya, lalu lihat soalnya ya, lalu lihat soal, biasanya ketika sudah membaca, lalu melihat soal, pola pembebanan, lalu biasanya balik lagi ke atas, gitu. Jadi kalau saran saya sih ya kita lihat aja dulu soalnya, pertanyaannya apa, pola pembebanan yang direkomendasikan pada pasien itu. Oke, sekarang lihat pasiennya ya. Nah, nah di sini kita bisa mainkan apa nih keywordnya. Nah, jadi ketika kita melihat pertanyaan, lalu kita lihat kasusnya, ya kita mencari keywordnya ya. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Jawabannya apa? Jawabannya
Apa kira-kira? Non-weight bearing, ya, non-weight bearing. Nah, kenapa? Nah, jadi tadi kan kita lihat pertanyaannya, lalu kita lihat kasusnya. Di kasus itu kita mencari apa sih? Kita mencari keyword. Nah, keywordnya apa? Nah, ya, keywordnya, ya, lihat yang hijau ini, semenless. Nah, biasanya ada pengecohnya. Pengecohnya itu ya, misalnya sisi kanan, sisi kiri, ya, atau mungkin vital sign, ya. Nah, teman-teman lihat pertanyaannya kan pembebanan yang direkomendasikan. Nah, setelah kita baca, oh, pemasangannya itu semenless. Ya, berarti dia eh, di apa? Dipasangi screw di situ, ya. Nah, resikonya ketika nanti kita weight bearing, ya, baik itu parsial, pecah resikonya tulangnya, ya. Nah, jadi kalau semenless dan tidak ada penyerta, ya, jadi kita lihat tidak ada penyerta di sini. Ya udah, berarti semenless kita nggak berani weight bearing, ya. Nah, jadi teman-teman bisa baca pertanyaannya, kemudian lihat kasusnya, cari keywordnya, gitu. Nah, kemudian udah tinggal cari pilihan jawaban, ya. Nah, soal berikutnya, nah ini misal ada pasien seperti ini, ya. Nah, kembali lagi, Anda mau baca soalnya dulu, silahkan. Lalu lihat pertanyaan, lalu cari pilihan jawaban. Atau ya mau pakai skema, lihat pertanyaannya, ya. Tingkat kesadaran pasien, oke, kita cari di sini pasiennya seperti apa, ya. Nah, ada keywordnya. Kira-kira apa nih jawabannya? A, B, C, D, E. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya apa kira-kira? B. Oke, kita lihat, ya, somnolen. Ya, somnolen. Nah, kenapa somnolen? Nah, kita lihat keyword yang kita cari di kasus tadi. Jadi kan kita baca soal. Kita baca soal, ya. Nah, soal yang kita baca ini kita cari keyword dari kasus yang ada di atas, ya. Umur ndak ada hubungannya, ya. Kemudian kecelakaan, pemasangan orif, ya. Nah, kita ketemu kan saat diajak komunikasi, pasien mampu memberikan jawaban namun mudah tertidur atau ngantuan. Ya udah, somnolen. Jadi hukum itu sebenarnya ya tadi trik, ya, trik dalam kawan-kawan manajemen waktu, ya. Manajemen waktu dan trik dalam mencari keyword, kata kunci dari kasus yang diceritakan itu, ya. Tuh. Nah, kemudian lanjut, ya, ke soal berikutnya. Nah, seperti ini. Seorang laki-laki usia sekian 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 sekian. Nah, monggo mau dibaca kasusnya dulu, ya, atau mau baca soalnya, ya. Nah, ini ditanyakan di sini, ya, beban awal yang diberikan. Jadi biasanya kan kita diminta mencari 1 RM nih. Nah, kalau ini malah dibalik. 1 RM-nya sudah dapat, ya, 7,5. Repetisinya 11 kali. Nah, kita perlu ingat diagram Holton, ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa beban yang Anda berikan ketika mengukur 1 RM. Nah, ingat kan rumusnya 1 RM itu, ya. 1 RM pada diagram Holton itu, ya. Nah, berapa nih
Jadi di sini juga teman-teman perlu hitung-hitungan. Biasanya sih ya, biasanya di beberapa ujian itu diberikan kertas untuk coret-coret ya. Namun kurang tahu kalau regulasi yang terbaru ya, apakah kertas dan pulpen masih boleh dibawa ya. Kalau yang dulu masih diberikan kertas buram dan boleh membawa pulpen. Tapi kalau sekarang kurang tahu nih, nanti bisa ditanyakan lagi ke panitia kampus masing-masing ya. Nah, kira-kira jawabannya berapa? Berapa kira-kira jawabannya? Berapa kira-kira? 6. Ya. Rumusnya masih ingat ya rumusnya? Nah, silakan teman-teman ya dibalik kan rumusnya. Rumusnya kan ya 1 RM itu kan A kilogram kali 100% dibagi B persen. B persen ini kan yang kita dapat dari repetisi ya, repetisi di diagram Holton-nya. Lihat diagram Holton-nya. Dia bisa pengulangan berapa kali? Tadi 11, 11 berarti 80%. Nah, berarti kan masukkan ke rumus. Nah, tinggal nanti dibalik ya. Tuh, dia 1 RM. Jadi kadang-kadang pertanyaan itu memang di luar prediksi ya. Nah, di luar prediksi. Kadang kita udah menghafalkan tes spesifik untuk shoulder, itu ada ini, tes spesifik untuk back pain ada ini, ya, atau skala fungsional untuk regio lutut itu ada ini ya, lalu skala fungsional untuk eh, shoulder itu ada ini, tapi yang ditanyakan malah dari gambaran pemeriksaan mengukur ini, ditanyakan kira-kira itu mengukur skala fungsional apa. Nah, ya. Jadi soal itu juga kadang-kadang ya sifatnya dibalik ya. Nah, jadi seringkali pertanyaan yang muncul itu di luar prediksi. Ya, tapi kalau untuk kompetensi muskuloskeletal ya biasanya tidak jauh dari em, pemeriksaan spesifik ya, kemudian eh, skala fungsional untuk mengukur sebuah regio ya, item-item pertanyaannya. Ya, jadi ketika gambarannya mungkin ketika fisioterapis menghadapi pasien menanyakan A B C D, mengukur A B C D, nah berarti dia tuh mengukur mengarah pada pengukuran skala fungsional apa ya. Kemudian juga eh, treatment. Nah, namun terkait treatment, ya treatment ini juga sebenarnya agak-agak dilema karena kadang referensi yang digunakan oleh pembuat soal itu kadang-kadang berbeda dengan referensi yang kawan-kawan baca, gitu loh. Ya, ini kan soal hukum itu kan sifatnya bank soal. Jadi tiap-tiap dosen, tiap institusi itu kan membuat soal lalu dicek ya layak atau tidak. Kalau layak nanti dikumpulkan. Nah, nanti ketika hukum kan soal itu kan acak keluarnya. Keluarnya soal itu kan acak. Nah, kita nggak tahu nih soalnya dari dosen siapa, dari kampus mana. Yang kita tahu kita pokoknya dapat 100 soal. Nah, kita kan nggak tahu nih soal yang digunakan sebagai referensinya apa. Nah, ya. Jadi yang perlu kawan-kawan ingat adalah treatment yang digunakan selalu mengacu pada treatment yang biasa kita hadapi ya dan juga update gitu ya. Jadi teman-teman bisa berpatokan pada clinical guideline karena kami pun yang membuat soal itu seringkali ya dan wajib sebenarnya ya harus memberikan referensi dari soal yang kami buat. Misalnya kita membuat soal seorang pasien dengan kondisi ya, keluhan pada pinggang, kekuatan otot sekian, fungsional dengan skala tertentu ya, hasilnya sekian. Nah, program yang akan Anda berikan apa? Nah, ketika kita membuat situ core strengthening, glute
muscle activation, dan kita membuat pilihan itu dan kita membuat jawaban yang benar yang mana, ya kita harus merujuk pada referensi. Nah, selama ini yang banyak digunakan oleh kawan-kawan itu adalah clinical guideline. Anda boleh mengacu pada APTA ya, atau clinical guideline KNGF, silakan. Ya, kalau untuk knee pain ya, back pain, facies plantaris ya, neck pain ya, bahkan shoulder pain juga eh, dalam KNGF maupun APTA itu sudah 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 banyak ya, dan juga sering beberapa tahun sekali itu update. Jadi sebenarnya semua jawaban itu bisa saja benar kalau kita melihat soal terkait treatment ya. Biasanya teman-teman akan bingung itu ketika ketemu soal yang sifatnya treatment ya. Keluhan nyeri lutut ya, pasien nanti treatmentnya apa nih yang akan Anda pilih gitu, pada pasien di atas. Nah, di situ kita melihat juga ya gambaran pasiennya, dia punya penyerta apa ya, dia punya penyerta apa. Karena seperti yang di awal tadi kita bahas bahwa dua pasien dengan keluhan nyeri lutut yang sama, bisa aja treatmentnya berbeda. Yang satu disertai dengan tightness misalnya pada em, kelompok hamstring, ya, yang satunya nggak ada. Yang satunya ada weakness pada kelompok quadricep, khususnya rectus femoris, yang satunya nggak ada. Yang satunya juga disertai dengan weakness pada gluteal, yang satunya tidak ada. Nah, disitulah kita perlu jeli membaca kasus yang ditampilkan. Nah, jadi kadang-kadang kita udah baca kasus yang sedemikian panjang itu, lalu baca soal, kemudian ya tadi seringnya kita akhirnya balik lagi baca kasusnya. Nah, maka kalau teman-teman mau tryout lagi, bisa dicoba deh mana yang kira-kira lebih efisien. Baca soalnya dulu, apa pertanyaannya, baru lihat kasusnya, lihat keywordnya. Ya. Yang ditanyakan program latihan untuk pasien di atas. Nah, lihat pasiennya seperti apa, dia punya kondisi apa. Tidak semua kasus itu treatmentnya sama loh. Ya, jadi makanya pasien fisioterapis itu unik karena tidak semua pasien ya dengan diagnosis yang sama, diagnosis medis ya tentunya ICD, itu memiliki eh, program yang sama yang nanti akan teman-teman berikan. Ya. Nah, kemudian juga ketika bicara tentang program-program latihan nanti ya, kita perlu ingat apa yang ditargetkan. Misal ditargetkan um, untuk strengthening. Ya, tentunya ketika nanti ada pilihan jawaban, misalnya target pasien di atas adalah strengthening, berarti kita mencari jawaban yang repetisinya sedikit ya, tapi bebannya besar gitu. Sedangkan kalau yang nanti ditanya itu mengarah pada endurance ya, atau mungkin pasien dengan olahraga tertentu ya yang lebih mengandalkan endurance, ya berarti kita ya, memilih jawaban yang bebannya kecil tapi repetisi dan setnya banyak. Nah, ya, ya kita perlu ingat ya, dalam fisiologi latihan itu ya, strength dan endurance itu kan saling berkebalikan antara intensity ya dan juga frekuensinya. Ya, kalau strength dia lebih ke bebannya yang besar ya, tapi repetisinya sedikit. Sedangkan ketika kita bicara endurance ya kita bicara beban yang kecil ya, mungkin 60% dari 1RM ya, atau mungkin 50% dari 1RM, dan pengulangan yang banyak gitu. Nah, jadi ketika ada pertanyaan yang mengarah pada pemilihan bentuk latihan ya, dan teman-teman lihat latihannya itu arahnya adalah strengthening
atau mungkin arahnya endurance, atau mungkin power, ya, atau untuk hipertrofi. Nah, kita harus ingat dulu dalam konteks fisiologi latihan, pengaturan program latihan itu seperti apa untuk masing-masing target. Nah, ini kita bisa lanjut ke soal yang berikutnya. Ya, soal yang berikutnya, tunggu, kira-kira jawabannya apa? Apa kira-kira jawabannya? Oke, ya. Nah, kita lihat yang menyebabkan pemendekan pada otot. Nah, ya. Kita lihat kondisinya. Keterbatasan gerakan membungkuk. Lalu keseharian dia itu seorang mahasiswa, dia duduk berapa jam ya mahasiswa itu. Kemudian dalam posisi bersandar. Posisi bersandar itu seperti apa sih? Ya. Nah, ketika teman-teman senderan seringkali itu kan tilting pada pelvic itu kan ke arah posterior. Nah, ke arah posterior. Nah, kemudian terjadi pemendekan pada uh, kelompok hamstring, khususnya yang bicep femoris longum. Ya. Nah, sebabnya karena apa? Ya karena duduknya ini. Ya, ya. Senderan itu kan biasanya adalah sakrum, bukan isium. Coba ya ketika kawan-kawan duduk. Ya. Nah, jadi seringkali dalam ujian itu kita itu kadang-kadang tanpa sadar itu mensimulasikan. Ya. Nanti ketika ujian itu kan kita tuh kadang-kadang mensimulasikan, nggak bisa hanya sekedar dipikir, tapi kita mensimulasikan pada diri kita, dengan gerakan kita, dengan posisi kita, gitu loh. Nah, ya, jadi sering ya seperti itu. Jadi untuk lebih menghayati itu nanti teman-teman ketika ujian itu sering menganalogikan dalam bentuk gestur ya atau bentuk gerakan-gerakan ya. Nah, kira-kira ini tadi gambaran soal kita ya. Nah, tapi kawan-kawan ya mahasiswa dan calon peserta hukum ya, yang perlu diingat adalah kelulusan dalam profesi tidak hanya dibebankan pada UKOM. Jadi UKOM itu bukan satu-satunya kelulusan. Itu yang perlu diingat dulu ya. Nah, kelulusan mahasiswa profesi itu terdiri dari 40% IPK ya dan 60% hukum dan OSC. Ya, hukum yang tadi teman-teman hadapi ya, dan nanti setelah itu akan ada OSC berupa ujian tindakan. Ujian yang sifatnya itu melakukan tindakan ya, manajemen pada pasien yang langsung dipantau oleh penguji, dan penguji pada hukum itu tidak memberikan feedback ya, tidak membenarkan atau menyalahkan, enggak, hanya melihat, menilai. Dah, Anda melakukan apapun ya, seolah-olah Anda itu benar-benar dengan pasien Anda ya, OSC itu ya. Jadi OSC itu dia metode untuk menguji kemampuan klinis ya secara objektif ya, di mana objektif ini masa diuji dengan bentuk ujian yang sama, melewati stase-stase yang sama ya, dan juga item penilaiannya sama ya, dan terstruktur ya, karena ada keterampilan yang akan diuji ya, meliputi mulai dari pemeriksaan sampai dengan evaluasi, bahkan kemampuan komunikasi juga di situ ya. Nah, dasar penyelenggaraan OSCE ini ya, nah ini ya, undang-undang ya banyak sekali ya yang menjadi dasar penyelenggaraan OSCE. Jadi bukan main-main ya, bukan berarti kawan-kawan ya, mohon maaf, kita sudah kuliah lama, kita sudah kuliah panjang, sudah melewati berbagai macam rotasi ya, dan juga kadang di beberapa institusi di tiap akhir bulan, tiap akhir stase juga ada ujian ya, bisa bentuknya OSCE, bisa juga DOPS ya. Kok masih harus ujian lagi? Nah,
gambarannya tadi ya, karena untuk menyamakan soal yang diberikan pun ya, soalnya itu juga terstandar soal usia yang diberikan. Dan pasien yang Anda garap nanti itu biasanya sih ya, tapi etikanya, pasiennya bukan pasien asli, tapi pasien yang aktor, aktor. Jadi dia memang tidak ada keluhan nyeri pinggang, dia bukan eh, benar-benar lansia, dia bukan pasca artroplasti, ya bukan, bukan pasien beneran. Jadi aktor yang digunakan untuk OSCE, dan menjalankan OSCE itu memiliki dasar yang kuat ya, sampai dengan roadmap hukum TV dan aktivi, karena sistemnya sekarang itu adalah exit exam. Jadi kelulusan itu ya ditentukan dari bagaimana nilai totalnya ya. Nah, peserta dari OSCE itu adalah mahasiswa perguruan tinggi fisioterapi ya, di jenjang vokasi dan profesi yang telah menyelesaikan semua proses pembelajaran ya, sudah kom CBT juga ya, sudah prosesi yudisium ya. Yudisium itu praktik Anda selama sekian bulan itu sudah selesai belum? Ada yang harus diulang nggak stasenya? Itu dibuktikan dengan lulus yudisium itu ya. Setelah lulus yudisium nanti Anda ukom, nanti habis ukom Anda OSCE ya. Dan pengumuman kelulusannya itu ya di akhir, bukan ukom lulus baru OSCE ya, enggak, tapi ya ukom belum diumumkan ya hasilnya lalu OSCE ya. Nanti pengumumannya kelulusannya dari 3 item tadi, IPK, ukom, dan juga OSCE, diumumkan di akhir ya. Nah, pos atau station kita sebutnya ya, ada 9 station, tapi sebenarnya ada 7 ya, 7 stase ya. Karena 2 stasenya itu untuk istirahat. Nah, biasanya di stase setelah stase keempat dan setelah stase ke-8 itu biasanya untuk istirahat. Jadi tidak Anda masuk bilik-bilik, kan nanti sifatnya adalah masuk bilik ya tuh, masuk bilik nanti waktunya 10 sampai 15 menit ya, nanti habis itu ada bel, Anda selesai Anda keluar ya. Kalau ada aba-aba bel lagi Anda baru buka soalnya, udah baca, baru Anda masuk ruangan lagi ketemu pasiennya ya. Nanti ada bel, Anda selesai Anda keluar ya, nunggu bel berikutnya untuk baca soal untuk stase berikutnya dan melakukan tindakan pada pasien stase berikutnya. Nah, itu ada jedanya, ada istirahatnya. Nah, jadi jangan khawatir ya. Dan OSCE itu sebenarnya adalah gambaran apa yang biasa Anda lakukan ya. Apa yang biasa Anda lakukan. Kalau biasa praktik itu komunikasinya bagus ya, salam, lakukan pemeriksaan terstruktur ya, runtut dan juga ringkas ya, bisa memilih pertanyaan-pertanyaan yang to the point ya, ya itu akan Anda tunjukkan dalam OSCE ini gitu ya. Di OSCE itu sebenarnya gambaran apa yang biasa Anda lakukan dalam praktik sehari-hari selama mungkin 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan itu ya, seperti itulah gambaran OSCE ya. Jadi mohon hati-hati ya, karena yang Anda hadapi itu adalah aktor, dia bukan orang yang punya keluhan beneran ya. Dan penguji itu dia tidak memberikan feedback, dia hanya melihat ya, lalu menilai ya. Ada checklistnya untuk rubrik penilaiannya, dan lulus atau tidak kita nggak tahu gitu loh. Jadi hati-hati. Jadi selama masih ada waktu untuk praktek ya silahkan Anda latih dulu kebiasaannya. Kalau Anda biasa praktik di lapangan itu pasif, ya OSCE itu akan kelihatan. Nggak pernah pegang pasien, kagok, di OSCE akan kelihatan. Gitu. Jadi OSCE itu akan menunjukkan skill Anda sebenarnya. Kalau hukum tadi itu adalah komputer base, ya,
analitik kita pada kasus, ya. Nah, kalau OSCE ini skill. Nah, jadi memang penting OSCE ini untuk diadakan karena kita akan menghadapi pasien, melayani pasien, skill handling pasien. Ya, tentunya kita harus teruji ya skill kita. Ya. Nah, ada 7 hal yang diujikan yang terdiri dari teman-teman menanyakan riwayat penyakitnya, ya, history taking, ya, chit chat pada pasien. Tolong pilih pertanyaan yang to the point, jangan bertele-tele. Karena ingat waktu kita hanya 15 menit, ya. Kemudian melakukan pengukuran, ya, atau screening, boleh dari pemeriksaan objektif. Yang pemeriksaan objektif mungkin bisa digabung, pemeriksaan subjektif mungkin bisa digabung saat history taking, ya. Lalu dipastikan dengan pemeriksaan objektif, ya, dari subjektif objektif, ya, pengukuran screening mungkin dengan beberapa instrumen pengukuran, ya, dan tes-tes spesifik, ya. Kemudian menetapkan apa diagnosis Anda, memilih modalitas, ya, dan melakukan evaluasi serta dokumentasi, ya. Jangan lupa komunikasi dan perilaku yang profesional, ya, yang menjunjung patient safety. Nah, tentunya di beberapa station tadi, ya, ada pediatrik, geriatrik, ya, banyak, ya. 7 hal ini mungkin tidak semuanya harus Anda lakukan karena melihat pertanyaan dulu. Pertanyaannya suruh apa? Kalau Anda hanya disuruh melakukan anamnesis, ya silahkan Anda lakukan anamnesis. Kalau Anda disuruh lakukan pengukuran, ya, pengukuran fisik misalnya, silahkan lakukan pengukuran fisik. Kalau Anda diminta untuk memberikan treatment pada pasien dengan kondisi gambaran begini, silahkan lakukan treatment. Ya, biasanya tidak all 7 kompetensi ini, ya, tapi biasanya tertentu saja, bagian-bagian tertentu, ya, karena waktunya memang terbatas, ya. Nah, station yang dilewati itu, ya, ada muskulo, neuro, kardio, pediatrik, ya, lalu istirahat, ya, ada stasiun istirahat, lalu ada geriatrik, lalu respirasi, olahraga, lalu ada stasiun istirahat, ya. Jadi nanti teman-teman ketika masuk biasanya akan dipilih 9 orang misalnya. Si A, si B, si C, si D, si E, ya, si F, si G, si H, ya, si I, gitu, ya. Nah, nanti akan diberikan waktu bel, biasanya kodenya bel tet gitu, nanti akan baca soal dulu, lalu nanti ada bel berikutnya baru melakukan pada pasien, ya. Nanti ketika ada bel berikutnya tet gitu, nah berarti waktu selesai, atau biasa dikasih aba-aba waktu tinggal berapa menit, atau kalau enggak biasanya langsung waktu selesai udah selesai, ya. Anda keluar dari bilik, maju ke bilik berikutnya atau pos berikutnya atau station berikutnya, maju. Yang tadi muskulo pindah ke neuro, yang neuro pindah ke kardio, yang kardio pindah ke pediatrik, pediatrik pindah ke istirahat, yang tadi di bilik istirahat pindah ke geriatrik, yang geriatrik pindah ke respirasi, respirasi pindah ke olahraga, olahraga pindah ke bilik istirahat, ya, terus sampai tiap orang itu melewati semua stase, ya. 9 orang berarti ada 9 rotasi nanti, ya. 9 orang nanti ada 9 rotasi, ya udah, 9 rotasi ini sampai setiap orang, misalnya tadi dia awalnya di kardio, dia harus berakhir nanti di neurologi, gitu, ya. Jadi ndak ada yang terlewat, gitu. Semua kebagian istirahat, semua kebagian stase-stasenya. Dan bisa saja stasenya ini tidak murni seperti ini, ya, urutannya, ya. Urutannya bisa aja dibalik, ya, urutannya bisa saja diacak lagi, tergantung dari institusi masing-masing, ya. Tapi yang jelas stase yang dilewati ini, ya. Misalnya saya pertama dapat istirahat, Pak, ya udah istirahat, berarti Anda diam, gitu, ya. Ya, nanti berikutnya nanti Anda langsung maju ke pos berikutnya. Biasanya di lantai itu sudah ada arahnya, panahnya, Anda harus kemana, kemana, kemana. Di lantai itu biasanya sudah ada panah harus kemana berikutnya. Sudah ada panah-panah warna-warni, ya, kemana, kemana, kemana. Halo, Assalamualaikum. Ya.
Waalaikumsalam. Oke, sekian kawan-kawan ya. Selamat menempuh Kom dan juga OSC ya. Dan tentunya eh, hadapi saja ya. Itu bagian dari proses kelulusan ya. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Bapak Arif atas materi yang telah disampaikan tadi. Luar biasa sekali. Oke, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman di sini bisa open mic atau bertanya di kolom komentar. Silakan. Silakan saja terkait materi tadi ataupun soal UKOM yang dibahas tadi. Oke. Selamat malam Pak Arif. Mohon maaf, off kamera. Ya, Halo. silakan. Ya. Iya, Pak Arif izin bertanya terkait ujian OSCE. OSCE tadi berarti dari berapa rangkaian yang disebutkan tadi itu nggak semua dipertanyakan ya, maksudnya kan tadi tentang riwayat penyakit, terus pengukuran, terus penetapan diagnosa dan intervensi. Nah, kira-kira ada berapa pertanyaan ya Pak per station tersebut Pak? Oke, ya terima kasih Terima Mbak kasih Pak Devi. Arif. Ya, oke, langsung aja ya. Oke, jadi kawan-kawan eh, ada 9 stasiun yang akan teman-teman lewati dalam OSC ya. Dan ini OSC ini merupakan hal yang baru ya sebenarnya dalam setahun ini ya. Karena tahun-tahun yang dulu itu masih belum diwajibkan, tapi mulai awal tahun kemarin sudah insya Allah sudah diwajibkan ya kampus itu untuk mengadakan OSC. Ada 9 stasiun dan 7 stasiun untuk stase dan 2 stasiun untuk istirahat ya. Dan item yang ditanyakan di station itu ya pada soal yang Anda baca di pintu stationnya itu ada 7 komponen yang meliputi riwayat penyakit macam-macam ya sampai dengan evaluasi dan juga terkait komunikasi serta profesionalitas gitu ya. Nah, kira-kira berapa nih di tiap stase yang teman-teman harus perform? Nah, itu menyesuaikan pada pertanyaan. Tapi umumnya ya eh, yang ditanyakan itu pertanyaannya yang ditulisan itu ya yang harus teman-teman lakukan pada aktor. Jadi itu bukan orang sakit beneran loh, itu aktor ya. Jadi teman-teman tenang aja, nggak usah panik ya, lakukan aja tenang. Tapi yang penting bener gitu, karena aktor pun mereka sudah di briefing. Kalau kamu dilakukan salah, kamu bisa boleh jerit, kamu boleh komplain, kamu boleh protes gitu. Nah, biasanya itu teman-teman diminta untuk history taking, teman-teman diminta untuk melakukan pengukuran, teman-teman diminta untuk memberikan intervensi. Tiga hal ini yang pasti berdiri sendiri. Ini tiga hal ini berdiri sendiri karena waktunya udah cukup panjang gitu. Nah, tapi dalam tiga hal ini juga masing-masing ini harus diselingi dengan sekaligus menilai juga ya komunikasi, perilaku profesional itu. Jadi perilaku profesional itu ada di setiap item ya. Dari Anda nanya riwayat penyakit, yaitu Anda juga dinilai komunikasinya, Anda juga dinilai perilaku profesionalitasnya ya. Kemudian Anda melakukan pengukuran. Nah, di sini juga Anda juga dinilai komunikasinya, ya, dinilai perilaku profesionalnya, patient safety, ya. Kemudian Anda melakukan treatment, ya, atau memberikan sampai dengan evaluasi hasil pemeriksaannya. Di situ juga Anda sekaligus kalau evaluasi ya dinilai memberikan edukasi apa tidak. Nah, itu ya. Termasuk ketika treatment kan waktunya cuma 15 menit ya, 10 sampai 15 menit. Dalam waktu yang singkat itu seluruh rangkaian proses fisioterapi itu tidak akan cukup waktunya. Gitu loh. Dari kalau kita lakukan beneran ya dari pemeriksaan sampai treatment sampai evaluasi ya itu nggak akan cukup.
maka biasanya hanya diminta tolong lakukan pemeriksaan pada pasien tersebut gitu. Tolong lakukan pemeriksaan, biasanya pemeriksaan pun masih dibagi lagi, pemeriksaan subjektif gitu, atau pemeriksaan objektif gitu, atau pemeriksaan spesifik untuk menegakkan diagnosis pada pasien tersebut. Nah, biasanya pertanyaannya langsung to the point ya. Nah, tapi walaupun pertanyaan yang diminta itu hanya pemeriksaan, hanya melakukan history taking, hanya memberikan edukasi, ya, hanya melakukan treatment. Nah, tapi Anda harus menunjukkan perform komunikasi yang baik dan juga perilaku profesional. Jadi kalau untuk yang dari 7 kompetensi tadi, komunikasi dan perilaku profesional itu dia harus ada dalam setiap item yang 5 itu. Jadi kan 7. 2 item ini komunikasi dan profesionalisme. Nah, ini harus ada dalam 5 hal. Yang ditanyakan biasanya 5 hal ini ya. Riwayat penyakit, melakukan pengukuran, menetapkan diagnosis ya, dan juga dan pengukuran juga biasanya melakukan intervensi dan memberikan evaluasi serta pendokumentasian. Nah, ini biasanya gabung sama edukasi nih. Ya, kalau Anda diminta melakukan evaluasi akhir dari treatment yang diberikan. Nah, di situ Anda harus berikan edukasi juga. Lalu kalau ada intervensi, ya intervensi kan kita lakukan treatment di klinik tuh, ya, atau di rumah sakit. Nah, Anda juga harus selipkan edukasi juga, bagaimana dia nanti di rumah, gitu loh. Nah, terkait edukasi, kawan-kawan, ini ada hal yang menarik ya. Tolong bedakan antara edukasi dengan home program. Kalau kita bicara home program, kita menyasar pada bagian ICF itu, ya, body structure dan body functionnya. Itu home program tuh menyasar itu. Treatment, tapi treatmentnya dilakukan di rumah secara mandiri. Nah, itu home program. Sedangkan edukasi itu lebih mengarah pada, kalau di bagian ICF itu mengarah pada kontekstual faktor, environmental faktor, dan personal faktor. Edukasi itu terkait perilaku, terkait habit, ya, terkait activities, gitu. Itu edukasi, arahnya ke situ. Jadi tolong bedakan antara home program dan edukasi, gitu ya. Oke, seperti itu, Maaf Kak, Mbak Esti. tadi maaf bisa diulang Kak. Kalau untuk edukasi tadi berdasarkan ICF, personal factor, habit, sama apa Kak tadi? Oke, Activity ya Kak? jadi gini, kawan-kawan, kalau masih ingat ya bagian ICF ya, bagian ICF, semua mungkin masih ingat ya bagian ICF. Nah, di bagian ICF itu ya, itu kan di bagian yang atas itu ada terkait body function, body structure itu ya, dan yang lain ya. Nah, sedangkan di bagian bawah yaitu kan ada kontekstual faktor. Nah, saya coba buatkan di file. Oke. Iya. Oke, sudah muncul di layar share screen-nya. Sudah muncul di layar ya share screen-nya ya. Saya sudah bintang semua, udah muncul belum? Sudah ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang home program, kita tuh mengurusi hal-hal yang ini loh, yang di atas ini. Kalau kita bicara home program, ya. Kalau kita bicara home program, kita mengurusi hal-hal yang di atas ini. Ya, body function dan body structure. Jadi sama dengan treatment yang kita berikan di klinik, cuma bedanya home program itu dilakukan mandiri di rumah. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang edukasi itu kita menyasar ini, kontekstual faktor bawah ini, environmental dan personal. Yang kalau di SK kawan-kawan itu ada intrapersonal, interpersonal, kognitif. Nah, itu mainnya edukasi. Bagaimana mengatasi hal tersebut gitu. Nah, edukasi yang diberikan itu berkaitan dengan ya environmental dan personal ini. Apa saja? Ya, terkait pekerjaannya, bagaimana dia melakukan pekerjaannya, teknik, cara dia melakukan pekerjaannya sesuai dengan kondisi yang dia hadapi.
yang kondisi yang dia alami. Ya. Habit kebiasaan dia, mungkin kebiasaan-kebiasaan dia yang memperburuk kondisi atau tidak mendukung kesembuhan. Nah, itu yang kita perlu arahkan gitu loh. Ya. Kemudian mungkin habit ya aktivitas dia ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang kita masukkan dalam edukasi. Bagaimana dia melakukan aktivitas dia, pekerjaan dia, ya, fungsi dia, ya. Dan tentunya kebiasaan sehari-hari dia yang kira-kira kita arahkan mendukung pada kesembuhan. Nah, itu edukasi. Jadi edukasi itu sebenarnya bukan, Pak, nanti lakukan latihan ini di rumah ya. Itu home program. Tapi kalau edukasi ya berkaitan pekerjaan dia. Misal pasien pasca fraktur ya pada tungkai ya, misal mungkin tibia gitu ya, tibia sepertiga medial gitu. Nah, di rumah ya tentunya untuk kemampuan dia berjalan kita akan memberikan apa? Pengenalan alat bantu jalan. Di rumah ada tangga enggak? Oke, kita ajarkan cara naik turun tangga pakai krek, pakai alat bantu. Nah, itu edukasi gitu loh. Terkait apa kebiasaan dia, apa aktivitas dia ya. Nah, itu mungkin juga kalau orang dengan kondisi tadi ya, kasus yang soal nomor 4 ya, dia punya keluhan nyeri pinggang ya, atau dia punya pemendekan pada kelompok hamstring. Nah, selain kita lakukan treatment, kita rilis hamstring mungkin ya, kita rilis gitu ya dengan berbagai teknik gitu. Tentunya kita perlu memberikan edukasi bagaimana agar tidak terjadi lagi nih keluhan ini. Ya, kita perbaiki habitnya, ya perbaiki cara duduknya, ya perbaiki mungkin tiap beberapa jam dia harus berdiri, lakukan peregangan. Nah, itu edukasi gitu loh. Terkait dengan aktivitas dia, kebiasaan dia yang kira-kira mendukung terjadinya kesembuhan, perbaikan, ya menghindari munculnya keluhan. Nah, itu diselesaikan dengan edukasi. Dan edukasi itu sebenarnya kawan-kawan tidak bersifat melarang. Tapi lihat dulu ya, red flag atau yellow flag. Ya. Kalau masih kalau red flag oke, enggak boleh ya, itu harga mutlak itu. Tapi kalau yellow flag ya kita bisa arahkan caranya seperti apa. Bukan melarang ya. Kita nggak bisa bilang penjual gado-gado dia mengalami CTS, lalu kita mau bilang nggak usah ngulek lagi, ganti pakai blender, kan nggak bisa kita bilang seperti itu karena merubah cara dia. Tapi kita bisa arahkan tiap berapa kali putaran mungkin kita minta untuk stretch ya, atau mungkin kita berikan apa, mungkin pemasangan tapping atau istirahat tiap berapa jam, kan gitu edukasinya. Bukan kita melarang, oh nggak boleh ngulek gitu ya. Nah, jadi kita bisa arahkan dengan cara yang baik. Karena tantangan kita sebagai fisioterapis kawan-kawan adalah bagaimana agar pasien itu bisa melakukan aktivitas dia, ya, bukan malah kita batasi gitu loh. Tantangan kita itu bukan membatasi aktivitas pasien, tapi bagaimana pasien bisa melakukan aktivitasnya lagi, kan itu kan. Kalau teman-teman bikin SK kan biasanya tujuan jangka panjangnya kan selalu nulis apa? Meningkatkan kemampuan fungsional, mengembalikan kemampuan fungsional. Nah, itu dia. Bukan melarang, bukan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Justru kita menurunkan kemampuan fungsional dia. Nah, seperti itu, ya, kawan-kawan. Oke, mungkin seperti itu ya. Kira-kira ada feedback lagi? Baik, terima kasih banyak Arif. Tergambarkan banget antara edukasi sama home program karena masih apa ya tercampur gitu ya. Jadi terbacalah, bayangkan untuk pembagian di ICF. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Oke, Bapak Arif. Mungkin satu pertanyaan lagi boleh, Bapak? Oke. Oke, teman-teman, satu pertanyaan lagi. Mungkin silakan jika ingin bertanya, silakan open mic atau di kolom komentar. Saya boleh nanya lagi nggak, Kak Arif? Maaf, izin bertanya. Untuk tindakan intervensi fisioterapi, apakah juga salah satunya ada modalitas elektroterapi, Kak? Jadi
kita demo juga menggunakan alat seperti biasa atau tidak ada modalitas alat, Kak? Terima kasih. Iya, oke. Ini untuk host C ya. Host C Iya, ya. Kak, untuk OSC, Ya, Kak. host C. Pada saat Nah, untuk penentuan apa ya, kita misalnya demo untuk intervensinya, untuk modalitas elektroterapi misalnya ada gitu. Apakah memang disiapkan alatnya atau tidak non alat gitu, Kak? Terima kasih. oke. Nah, ya. Terima kasih. Kawan-kawan, biasanya dalam bilik yang disiapkan ya untuk stase-stase tertentu, instrumen-instrumen pengukuran, instrumen-instrumen untuk treatment itu biasanya sudah disiapkan. Ya, sudah disiapkan. Jadi teman-teman memang datang itu tidak bawa apa? Barang-barang ya, tidak membawa alat-alat pemeriksaan atau visio kit itu tidak tidak membawa ya, tapi memang sudah disiapkan oleh panitia. Termasuk beberapa alat-alat sederhana ya, mungkin kayak elektroterapi ya, alat-alat sederhana ya, tidak bukan yang berat ya, dan juga yang umum, yang familiar. Jadi pertanyaan itu pasti juga akan disusun mengarahkan pada kalau yang sifatnya treatment itu tidak ke treatment yang sifatnya khusus ya. Karena satu, kadang tidak semua kampus memiliki peralatan itu. Ketika keluar soal harus treatment ini, tapi ternyata kampus itu tidak punya. Nah kan nggak mungkin bisa bisa diadakan di bilik itu kalau kampusnya aja nggak punya gitu. Ya, jadi beberapa treatment elektroterapi ya seperti US, SWD, IR ya tetap disediakan, tetap ada. Teman-teman bisa milih kalau memang kasusnya atau pertanyaannya itu Anda disuruh melakukan penata laksanaan fisioterapi atau treatment gitu ya. Tapi ingat, akan ada banyak sekali alat pemeriksaan, akan ada banyak sekali modalitas yang disediakan, akan ada banyak sekali bahkan alat bantu jalan ya. Kalau di stase muskulo biasanya nanti ada krek walker karena kasusnya itu bisa kasusnya bedah ya, pasca fraktur, pasca artroplasti gitu ya, biasanya disediakan itu krek walker macam-macam ya, alat-alat. Tidak semua harus Anda pakai gitu, karena itu sebuah ujian juga. Anda pilih modalitas yang mana, benar nggak modalitas itu ya. Anda ini kasusnya apa nih ya, misalnya dia hanya butuh hitting yang penetrasinya superficial, tapi Anda pakai yang SWD, short wave diathermy, terlalu deep itu. Nah jadi Anda juga harus bijak dalam memilih treatment dan mungkin dalam alat bantu jalan juga ya, karena ini sering sering terkecoh kawan-kawan ya di stase muskulo, apalagi kalau pertanyaannya muskulo bedah, suruh melakukan suruh melatih pasien penggunaan alat bantu jalan. Nah, biasanya biasanya itu perintahnya, lakukan latihan penggunaan alat bantu jalan gitu ya. Nah, biasanya ada teman-teman yang memilih alat bantu jalan yang keliru ya. Dia kondisinya artroplasti, lalu dia itu lansia ya. Karena tidak memungkinkan bone healing maka dilakukan artroplasti ya. Usianya udah 70 mungkin. Ya, teman-teman idealnya kan pakai walker. Tapi kadang ada beberapa yang memberikan krek ya. Nah, itu kan sebenarnya tidak cocok ya. Gitu. Ya, kemudian cara pembebanannya dan juga nah, mumpung ingat juga nih terkait muskulo bedah, hati-hati ketika melatih jalan, walaupun pasien Anda itu aktor, bukan pasien beneran, ya. Tapi Anda harus tetap hati-hati. Gambarannya, ya pada pasien-pasien dengan kondisi bedah ortopedik, ya. Itu kan mereka biasanya punya infus. Kalau masih hari-hari awal ya, ada infus yang terpasang. Beberapa juga mungkin pakai kateter. Beberapa juga ada WSD. Nah, hati-hati yang seperti ini ketika Anda melakukan manajemen ya, treatment entah itu latihan di bed atau latihan keluar dari bed ya, ambulasi. Hati-hati nih dengan hal-hal seperti ini ya. Memang pasiennya itu bukan pasien beneran, tidak akan jerit kayak pasien Anda di bangsal,
Tapi kalau Anda melakukannya keliru, penguji itu melihat. Nah, itu yang kawan-kawan perlu hati-hati ya. Karena kadang-kadang teman-teman yang OSC itu terkecoh, wah pasiennya biasa aja, suruh jalan-jalan aja. Padahal itu pasien hari ke-4, hari ke-5. Misalnya tertulis masih terpasang drain, masih terpasang kateter mungkin, atau masih terpasang infus misalnya, atau hari ke-3 mungkin ya. Nah, ya. Dan juga dalam memanajemen pasien bedah artroplasti, bedah ortopedik ya, tolong jangan disamakan dengan memanajemen pasien-pasien yang kondisi neurologis ya, mungkin stroke gitu ya, kelumpuhan neurologis ya, yang mungkin kawan-kawan kalau mau manajemennya dimiringkan dulu, didudukkan gitu. Pasien bedah ortopedik tidak perlu ya. Nah ini juga nih yang kita kalau nguji kadang-kadang ketemu, kok pasien pasca THR kok dimiringkan gitu kan, kan aneh ya. Kalau normalnya kan nggak mungkin ya, pasien pasti jerit kan kalau dimiringkan gitu, ketindihan gitu ya, hipnya ya, THR gitu, hipnya dimiringkan gitu kan nggak mungkin ya. Atau mungkin pasien dengan kondisi fraktur vertebra lalu dilakukan rotasi miring, apalagi nggak ada brace gitu kan, malah beresiko kan. Nah jadi hati-hati, tolong jangan disamakan manajemennya pasien pasca bedah ortopedik dengan pasca kondisi neurologis ya, misalnya stroke, tolong jangan disamakan ya. Kalau stroke oke lah, Anda mau miringkan dulu silakan, tapi kalau bedah ortopedik nggak perlu ya. Jadi eh, kebiasaan Anda di lahan itu yang memang harus diasah ya, termasuk dengan pemilihan modalitas ya, yang elektroterapi juga ya. Tapi beberapa modalitas elektroterapi yang sederhana biasanya tetap disediakan, tergantung dari kemampuan kampusnya, seperti itu Iya, terima kasih banyak Kak Arif untuk tanggapannya. Terima kasih. ya. Oke, Bapak Arif, terima kasih sekali atas jawabannya yang sudah diberikan. Luar biasa sekali atas antusias teman-teman semua, dan untuk Bapak Arif, saya benar-benar terima kasih atas jawabannya. Oke nih Bapak, karena kita udah di jam 8:30, mungkin nih sebelum kita closing, Bapak ada closing statement dulu buat teman-teman semua untuk persiapan UKOM nantinya. Nah oke kawan-kawan ya, eh ya UKOM bahkan OSC juga, itu semua adalah ya salah satu bentuk salah satu bentuk ujian ya untuk kelulusan kalian. Nah, hadapi saja ya, semua kawan-kawan yang ada di sini, dosen-dosen Anda ya, sampai Mbak Dila juga kan semua pernah mengalami itu ya, dan ya fine-fine aja gitu, bukan sesuatu yang berat ya. Nggak usah sampai membuat Anda panik atau Anda overthinking ya. Tapi juga jangan menyepelekan ya, jangan meremehkan juga, hadapi saja. Dan ya kalau UKOM ya kan sekarang itu tidak hanya UKOM ya, tapi ada OSC juga ya, dan juga faktor IPK juga. Nah IPK yang dipakai sebenarnya IPK S1 loh ya, IPK waktu D4 loh, bukan IPK profesi gitu ya. Ya IPK 40%, 60% dari UKOM dan OSC ya. Jadi kalau Anda yang punya IPK tinggi, alhamdulillah, berarti kan beban Anda yang jumlah benarnya itu untuk UKOM-nya itu tidak terlalu tinggi ya. Karena nanti kan ada ditolong oleh IPK-nya yang sudah tinggi, misalnya 3,8 gitu kan IPK S1-nya ya. Nah, untuk yang UKOM ya, UKOM itu juga tidak satu-satunya, masih ada OSC juga. Dan tapi UKOM dan OSC itu sebenarnya adalah gambaran apa yang Anda lakukan di lahan. Nah, jadi kalau misalnya Anda itu aktif selama sekian bulan kemarin, ya insya Allah pasti bisa melewati. Dan ya dihadapi aja ya. Itu cuman salah satu dari sekian banyak ujian sih ya. Setelah ini pun bukan berarti Anda selesai lalu tidak ada ujian lagi ya. Ujian sebenarnya itu nanti ketika Anda sudah
wisuda ya, sudah sumpah. Ujian sebenarnya nanti di situ ya, menghadapi pasien beneran ya. Mungkin dari saya seperti itu, Mbak. Terima kasih semuanya ya, selamat malam, semoga sukses semua baik dalam UKOM, OSCE maupun proses-proses selanjutnya ya. Sukses selalu dan sehat selalu untuk kawan-kawan semua. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Arif atas waktu dan kesempatannya pada malam hari ini, atas bimbingan yang telah diberikan. Semoga bimbingan pada malam hari ini yang telah Bapak berikan dapat bermanfaat bagi kita semua untuk berjuang di UKOMNAS nantinya. Oke, akhir kata saya selaku moderator mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih kepada teman-teman semua atas antusiasnya dan Bapak Arif. Akhir kata saya ucapkan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Arif. Terima Terima kasih kasih Pak Arif. Mbak Safila ya. Sehat selalu kawan-kawan semua, sukses ya. Saya izin live ya. Amin. Selamat malam, selamat Makasih, istirahat. Bapak. Terima kasih. Makasih panitia. Oh ya, soal-soalnya ya, rekamannya ya. Oke, Ibu. Untuk teman-teman besok masih ada ujian ya, latihan tryout. Mungkin bisa dikerjakan. Nanti kalau misal ada pertanyaan-pertanyaan lainnya bisa dikirimkan di grup via WA ya. Terima kasih. Makasih atas infonya.